Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran fisika bersama saya Pais. Sebelumnya Bapak minta maaf karena lebih dari sebulan tidak ada mengupload video pembelajaran karena memang ada kesibukan yang harus Bapak selesaikan. Nah, oke, mungkin dari sekarang Bapak akan sering mengupload video pembelajaran lagi. Nah, kita melanjutkan materi sebelumnya. Kemarin kan kita membahas terakhir itu listrik statis. Tentang gaya Coulomb dan kuat medan listrik, ya kan? Nah, sekarang kita masih di bab listrik statis. Cuman subbabnya adalah potensial dan energi potensial listrik. Poinnya gini, kalian harus memahami potensialnya dulu. Kalau kalian sudah paham potensialnya, nanti di energi potensialnya akan mudah. Nah, dan yang perlu kalian ingat, dua buah materi ini adalah besaran skalar. Kalau kemarin tentang gaya Coulomb dan kuat medan listrik itu adalah besaran vektor, sehingga kalian harus mencari arahnya dulu, baru kita menghitung. Kalau ini kita tidak punya arah, karena besaran skalar dia cuma punya nilai. Oke, kita yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah potensial listrik. Apa sih potensial listrik? Gini, kita secara gamblang saja ya. Jadi potensial listrik itu, kalau Bapak tuh lebih mudahnya bilang potensial listrik itu adalah potensial ya, potensial. Potensial listrik itu kalau Bapak lebih mudahnya bilang adalah akibat muatan listrik. Nah, akibat muatan listrik. Nah, misalnya ada muatan Q ya, ada muatan Q. Q ini kan muatan listrik. Terserah mau positif, mau negatif. Nah, sehingga di sekitar Q ini ada potensial listrik. Jadi di sekitar Q sini ada potensial listrik. Yang semakin dekat dengan Q, potensialnya makin besar. Yang semakin jauh dengan Q, potensialnya makin kecil. Nah, tapi di muatannya atau di Q-nya potensialnya bernilai 0. Nah, jadi konsepnya kurang lebih dengan kuat medan listrik. Bedanya di sini dia tidak punya arah. Nah, kalau kuat medan listrik kemarin kan dia punya arah. Ya kan, kalau positif itu menjauh, kalau negatif mendekati muatannya. Nah, tapi kalau di sini dia tidak punya arah. Jadi kalian ingat gini aja ya. Jadi potensial listrik itu adalah akibat muatan listrik. Letaknya di sekitar muatan listrik, mengelilingi muatannya. Semakin jauh dari muatannya semakin kecil, semakin dekat dengan muatannya semakin besar nilai potensial listriknya. Tapi di muatannya bernilai 0. Oke. Sekarang kita ke langsung saja supaya lebih mudah memaham. Oke, ada trouble sedikit. Nah, sekarang misalnya misalnya ada 3 buah muatan deh. Seperti biasa ada garis lurus, 3 buah muatan sejajar. Ada Q1 ya kan, ada Q2, ada Q3. Jadi kita langsung ke contoh saja ya. Nah, Q1 dan Q2 misalnya terpisah sejauh 3 cm. Q2 dan Q3 juga terpisah sejauh 3 cm. Sekarang muatannya kita kasih nilai ya. Misalnya Q1 berapa ya? Misalnya 6 mikrocoulomb. Oke, misalnya Q2 minus 9 mikrocoulomb. Dan Q3 nya misalnya 3 deh, 3 mikrocoulomb. Nah, muatan 1 positif, muatan 2 negatif, muatan 3 positif. Kalau dalam kuat medan listrik dan gaya Coulomb kemarin, karena dia besaran vektor, nah negatif di muatan dan positif di muatan ini menentukan arahnya, arah vektornya. Nah, tapi kalau di potensial listrik, karena dia besaran skalar, dia tidak ngaruh arah, dia nggak punya arah. Nah, jadi tinggal jumlahkan aja langsung. Nah, bedanya kalau di besaran vektor, negatif di muatan ini dalam perhitungan tidak dibuat karena sudah diwakilkan oleh arah. Tapi dalam besaran skalar, karena dia tidak punya arah, negatif di muatan ini dalam perhitungannya dibuat.
Nah gitu, itu bedanya. Bisa ya? Oke. Nah misalnya Bapak ingin menentukan potensial listrik di muatan 3 deh. Oke. Tentukan misalnya potensial listrik di muatan 3. Ingat ya, di muatan 3. Karena pertanyaan itu akan menentukan nanti konsepnya dan penyelesaiannya lah intinya. Oke, misalnya Bapak pengen ditanyakan di muatan 3. Tentukan kuat medan listrik di muatan potensial listrik. Tentukan potensial listrik di muatan 3. Nah, ingat konsepnya tadi ya. Jadi potensial listrik itu letaknya di sekitar muatan. Di muatannya dia bernilai 0. Karena ditanyakan di muatan 3, sehingga potensial listrik yang ada cuma akibat muatan 1 dan akibat muatan 2. Ingat ya. Kalau nanti ditanyakannya di muatan 1 atau di Q1, maka potensial listrik yang ada cuma akibat muatan 2 dan akibat muatan 3. Akibat muatan satunya 0. Kenapa? Karena ditanyakan di muatan satunya. Begitu juga misalnya, tentukan potensial listrik di muatan 2. Karena ditanyakan di muatan 2, otomatis akibat muatan 2-nya 0. Sisanya apa? Akibat muatan 1 dan akibat muatan 3. Beda seandainya ditanyakan di sini. Nah, ada titik misalnya di sini. Di titik ini kan di sekitar muatan 1, di sekitar muatan 2, di sekitar muatan 3. Maka potensialnya ada 3. Akibat muatan 1, akibat muatan 2, dan akibat muatan 3. Kalau ditanyakannya di sini. Nah, tapi misalnya ditanyakan di muatan 3. Berarti potensialnya cuma ada 2. Akibat muatan 1 dan akibat muatan 2. Nah, akibat muatan 3-nya bernilai 0. Nah, paham ya? Apa sih rumus potensial listrik? V. Potensial listrik itu rumusnya adalah K Q per R. Tapi apabila muatannya lebih dari 1, kita tambahkan sigma. Sigma itu jumlah ya di sini. Pengertian sigma di sini bukan resultan, tapi jumlah. Tapi kalau di bab sebelumnya tentang gaya kolom dan kuat medan listrik, sigma itu adalah resultan. Nah, kalau di sini jumlah. Nah, artinya ketika muatannya lebih dari 1, tinggal Q1 per R1, Q2 per R2, dan seterusnya. Kalau lebih dari 1, seperti yang contoh soal yang ini. Nah, oke, paham ya? Jadi rumusnya K Q per R. Nah, karena ditanyakannya di muatan 3, sehingga potensial akibat potensial di muatan 3 isinya hanya Q1 per R1 ditambah Q2 per R2. Akibat muatan 3-nya tidak ada karena ditanyakan di muatan 3. Paham ya? Coba misalnya gini. Tentukan Pak di muatan 1. Oke. Misal ditanyakannya di Q1, maka potensial listriknya di Q1 isinya cuma ada 2, yaitu akibat muatan 2 dan akibat muatan 3. Bisa ya? Nah, tinggal kita masukin. Misalnya kita ambil yang potensial di muatan 3. Nah, ingat ya, nilai K berapa? 9 kali 10 berpangkat 9. Paham ya? Nah, Q1 berapa? Q1 nilainya adalah 6. Ya kan? 6 kali 10 pangkat min 6. Oke. Karena dia mikrokolom ya. Jadi min 6. Per R1-nya berapa? Karena ditanyakannya di muatan 3, berarti R1-nya dari muatan 3 ke Q1. Nah, jadi R1 itu dari titik ditanyakan ke muatannya. Karena ditanyakannya di muatan 3, berarti kan R1 itu dari Q3 ke Q1. Berarti jaraknya adalah 6 cm. 6 cm itu kalau kita jadikan meter kan kali 10 pangkat min 2. Oke, tambah. Nah, ingat tadi ya, bila negatif buat negatifnya. Q2 kan negatif, sehingga kita buat negatif 9 kali 10 berpangkat min 6. Karena mikrokolom ya kan, per jaraknya ke Q2 cuma 3 cm atau 3 kali 10 pangkat min 2. Oke, nah sekarang kita teruskan. Min 6 nya kita keluarkan ya.
min 2 nya juga kita keluarkan, sehingga 9 kali 10 pangkat 9, min 6 nya dikeluarkan, min 2 nya pun dikeluarkan. Nah, sehingga kan sisanya 6 per 6, 1 ditambah min 9 bagi 3, min 3. Oh, berarti hasilnya adalah negatif. Karena kan 1 ditambah min 3 adalah min 2. Min 2 dikali 9 berarti kan min 18. Dikali 10 berpangkat 9 min 6, 3 dikurang min 2 berarti 5 volt. Nah, inilah hasilnya. Minus ya, lupa. Nah, inilah potensial listrik di muatan 3. Nilainya min 18. Biar aja min, nggak apa-apa. Ya memang dia besar skalar. Kalau kemarin kan besar vektor, tidak ada minus. Gampang ya. Nah, begitu juga di muatan 1 tinggal masukin. Nah, misalnya kita ganti gambarnya, bentuknya kita ganti. Oke, sekarang bentuknya Bapak bikin segitiga ya. Oke. Kita beri partisi dulu. Nah, sekarang kita bikin segitiga. Misalnya segitiga siku-siku aja ya. Segitiga siku-siku. Oke. Nah, ada Q1, ada Q2, juga ada Q3. Nah, kita misalkan di sini nilainya adalah 8 cm. Misal ya. Oke. Di sini 6 deh. Kalau di sini 8, di sini 6, berarti di sini 10, ya kan? Nah. Oke, misalnya Q1 nilainya adalah 20 mikrokolom. Q2 misalnya nilainya adalah 16 mikrokolom, dan Q3 misalnya adalah 6. Oh, 8 aja. 8 mikrokolom. Nah, ini Q2 minus ya. Nah, misal aja, yang penting kan konsepnya paham, perhitungan gampang. Kalian kan sudah kelas 12. Oke. Nah, bagaimana misalnya kita tanyakan muatan listrik di muatan 3. Muatan. Potensial listrik. Ditanyakan potensial listrik di muatan 3 atau di Q3. Nah, ingat tadi ya, karena ditanyakannya di Q3, sehingga isinya apa? Berarti kan isinya sisanya adalah Q1 per R1 ditambah Q2 per R2. Tidak ada Q3. Why? Karena kan ditanyakan di Q3, otomatis kan potensial akibat muatan 3-nya 0. Ya kan? Nah, sisanya akibat muatan 1 dan akibat muatan 2. Gampang ya? Oke, sekarang kita masukkan nilainya. K tadi berapa? 9 kali 10 berpangkat 9, ya kan? Q1 20 mikrokolom, berarti 20 dikali 10 min 6. Berapa jarak Q3 ke Q1? Itulah R1 nya. Jadi R itu jarak titik ditanyakan ke muatannya. Karena ditanyakannya di muatan 1, karena R1 berarti kan dari titik ditanyakannya adalah Q3 ke Q1. Berarti nilainya 10 ya. 10 cm itu kali 10 min 2, karena kita jadikan meter. Tambah Q2 nya, negatif. Berarti kan minus 16 kali 10 pangkat min 6 per berapa jarak ke Q2? 8 kali 10 pangkat min 2. Oke. Kita teruskan. Min 6 dan min 2 kita keluarkan ya. Langsung saja 9 kali 10 berpangkat 9 min 6 adalah 3, di bawahnya dikurang min 2 berarti 5. Ya kan? Nah, sehingga sisanya 20 per 10 adalah 2, ditambah 16 per 8 adalah min 2. Ya kan? Nah, sehingga potensialnya berapa? 9 kali 10 pangkat 5 kali 0. Oke, berarti potensial listrik di muatan 3 bernilai 0 volt. Gampang ya? Gak sulit kok. Yang penting kalian paham potensialnya dulu. Jadi potensial listrik itu adalah akibat muatan. Letaknya di sekitar muatan. Di muatannya bernilai 0 gitu. Oke, paham ya? Misal lagi, bentuknya kita ubah.
dari partisi dulu biar paham. Nah, oke, sekarang bentuknya kita bikin segitiga, persegi panjang. Nah, oke, bentuknya kita bikin persegi panjang. Oke. Nah, di sini aja ya, Q1, oke, di sini Q2 ya kan, di sini Q3, di sini Q4. Oke, misal di sini 6 cm, berarti di sini 8 cm. Nah, maka diagonalnya berapa? Nanti diagonalnya adalah 10 cm, ya kan? Oke, paham ya? Jadi diagonalnya adalah 10 cm. 10 cm. Oke, kita masukkan nilainya. Misal ya, supaya lebih mudah. Misalnya Q1 nilainya adalah berapa ya? 5 mikrokolom. Q2 ya misalnya min 10 mikrokolom. Oke. 10 bagi 8 bro. supaya nilainya mudah dihitung. Biar aja 10 mikrokolom. Yang penting kalian paham konsepnya. Masalah nilai ya gampang. Ini min 20 mikrokolom. Ini misalnya 12 ya. 12 ini mikrokolom. Oke, nah gini. Misalnya ditanyakan di muatan 1. Nah, misalnya ditanyakannya di muatan 1. Nah, karena ditanyakannya di muatan 1, sehingga potensialnya di muatan 1 isinya berapa macam? Apa tadi? Kan tadi akibat muatan. Nah, ditanyakan kan di muatan 1. Berarti kan akibat Q1-nya 0, ya kan? Sisanya akibat Q2 per R2, ya kan? Ditambah akibat Q3 per R3. Nah, sisanya apa lagi? Q4 per R4. Nah, gampang kan? Jadi tinggal kita lihat. Ditanyakan misalnya di muatan 2. Berarti kan akibat Q3, akibat Q4, dan akibat Q1. Karena ditanyakannya di muatan 1, berarti kan sisanya akibat Q2, akibat Q3, dan akibat Q4. Nah, coba kalau kita hitung nilainya ya. Jadi kalau kita hitung nilainya, tadi 9 kali 10 berpangkat 9 ya kan, mikrokolom 10 min 6. Ya kan, sentimeter 10 pangkat min 2. Oke. Q2-nya 10. Jarak ke Q2 adalah 8 ya kan. Oke. Tambah Q3-nya berapa? Min 20. Jarak titik ditanyakan Q1 ke Q3 adalah 10 cm. Oke. Berarti per 10 cm ya kan. Ditambah akibat Q4 nilainya adalah 12. Jaraknya ke Q4 dari Q1 ditanyakan ke Q4 adalah 6 cm. Nah, itu adalah R. Oke, kalau kita teruskan, ini 9 kali 10 berpangkat 9 min 6 min 2. Ini kan min 2 di bawah, berarti kan pangkat 5. 10 bagi 8 berapa ya? 1,25. Oke, plus 1,25. Ini jadi min ya 2, ya kan? 20 per 10 2 plus 2. Oke, sehingga nilainya adalah 9 kali 10 berpangkat 5 dikali 1,25 volt. Ternyata hasilnya positif. Nah, gampang kan? Nah, gitu. Sekarang bagaimana kalau misalnya ditanyakannya di pusat persegi panjangnya? Oke. Kita supaya lebih paham sering mengerjakan soal atau contoh. Nah, berapa sih ya dulu? Sekarang kita bikin garis diagonal lagi dari Q4. Oke. Dari Q4 ke Q2. Oke. Misalnya di tengah-tengah itu adalah titik P. Bukan P.
titik T, misalnya titik T di pusat sini, otomatis kan jaraknya dari pusat ke samping sama ya, 5 cm ya kan, karena diagonalnya 10, berarti kan kalau kita bagi 2 ya 5. Nah ya kan, nah oke. Sekarang berapa buah potensial di titik pusat diagonal, titik pusat persegi panjangnya? Nah, ini berbeda dengan di Q, ya kan? Nah, kalau ditanyakannya adalah di pusat, oke, kita beri partisi dulu. Sini aja. Nah, karena ditanyakannya di pusat, potensial di pusat itu kan di titik T. Nah, potensial di titik T. Otomatis kan isinya ada 4. Akibat Q1, Q2, Q3, dan Q4. Beda kalau di Q1 tadi. Kalau ditanyakan di Q1, berarti kan akibat Q2, Q3, dan Q4 saja. Akibat Q1-nya 0, karena ditanyakan di Q1. Tapi ketika ditanyakan di pusat sini, otomatis kan pusat ini di sekitar Q1, juga di sekitar Q2, juga di sekitar Q3, dan juga di sekitar Q4. Otomatis isinya 4. Akibat muatan 1, akibat muatan 2, ya kan? Akibat muatan 3, ya enggak? Nah, dan akibat muatan 4. Nah, sehingga potensialnya ada 4. Oke, kita hitung ya. Tadi kan K 9 kali 10 berpangkat 9, ya kan? Nah, Q-nya ini kan min 6. Langsung kita keluarkan ya, 10 min 6. Nah, R1, R2, R3, R4 ini sama. Coba kita lihat. Apa sih R? Jarak titik ditanyakan ke muatannya. Otomatis kalau R1 dari T ke Q1, kan ditanyakan di T. R2-nya berarti dari T ke Q2. R3-nya dari T ke Q3, dan R4-nya dari T ke Q4. Sama ya, 5 cm semuanya. Sekarang kita keluarkan R-nya. 5 kali 10 pangkat min 2. Sisanya Q1 5, Q2 10, ya kan? Q3 min 20, Q4 12. Nah, oke, 9 bagi 5 itu 1, berapa ya? 1,8 ya? Ya kan? 1,8. 1,8. 9 min 6 3 di bawah min 2 berarti pangkat 5. 5 tambah 10 dikurang 20 adalah 5, tambah 12 berarti 17. Nah, pop. Tinggal kalikan sendiri ya. Yang penting caranya paham. Oke, inilah potensial di pusat persegi panjang. Nah, gampang ya. Jadi kesimpulannya, potensial itu adalah akibat muatan listrik. Letaknya di sekitar muatan listriknya. Di muatan listriknya 0. Nah, ketika ditanyakan di titik T ini, karena di sekitar muatan listrik, otomatis kan isinya ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Karena titik T ini di sekitar muatan 1, 2, 3, 4. Gampang ya? Oke, kalau begitu, kalau sudah paham potensial listrik, kita lanjut ke energi potensial listrik. Oke, sekarang kita ke energi potensialnya ya. Jadi energi potensial. Tapi ini energi potensial listrik, bukan energi potensial yang biasanya benda pada ketinggian tertentu. Jadi energi potensial listrik ya. Nah, boleh disebut energi potensial, juga boleh disebut usaha. Apa perbedaannya? Biasanya kalau dia energi potensial, maka muatannya itu tidak dipindahkan. Tapi ketika muatan listriknya itu dipindahkan dari posisi awal ke posisi akhir, maka disebut usaha. Jadi gitu ya perbedaannya. Jadi nanti apabila dia usaha, maka dalam soal itu adalah memindahkan muatan listrik. Kalau energi potensial tidak dipindahkan, dia langsung aja tentukan energi potensial pada muatan ini. Nah, seperti itu. Oke, kita pakai konsep energi potensial saja. Tidak usah kita memakai konsep usaha. Hasilnya sama, cuman penerapannya yang berbeda. Karena memang energi ya usaha ya energi dalam kasus-kasus tertentu. Nah, Bapak akan ajarkan konsep energi potensial listriknya saja. Karena hasilnya sama. Oke, jadi gini ya.
Energi potensial listrik atau P, cara menghitungnya adalah muatan yang ditanyakan atau muatan yang direaksikan boleh dikali dengan potensialnya. Nah, jadi muatan yang ditanyakan dikali potensialnya. Nah, coba kita lihat di soal yang sudah kita kerjakan tadi. Misalnya yang ini. Ketika kita menanyakan energi potensial pada muatan 3. Nah, Bapak ulang ya. Jadi kita menanyakan energi potensial pada muatan 3. Caranya gimana? Nah, kalau kita menanyakan energi potensial pada muatan 3, tadi kan rumusnya Q dikali V atau muatan dikali potensialnya. Karena ditanyakan di muatan 3, berarti muatan 3 kita kali dengan potensial di muatan 3. Nah, gitu. Coba kita lihat, tadi kan kita sudah mendapatkan nilai potensial di muatan 3, nilainya adalah min 18 kali 10 pangkat 5, sehingga kalau kita mencari potensial energi potensial di muatan 3, langsung saja, berarti kan Q3 nilainya 3 kali 10 berpangkat min 6 dikali potensial di muatan 3-nya. Sudah kita dapat potensialnya tadi adalah min 18 dikali 10 berpangkat 5. Nah, sehingga kalau kita teruskan 30 ditambah 24, 54 ya, min ya kan? Berarti min 54 kali 10 berpangkat min 1, atau boleh kita teruskan min 5,4 Joule. Nah, inilah energi potensial pada muatan 3. Nah, syaratnya kita harus mendapatkan nilai potensialnya dulu. Kalau sudah dapat nilai potensialnya, baru kita kalikan muatan yang ditanyakan. Gitu. Gampang ya? Sama misalnya seperti yang ini. Ditanyakan misalnya energi potensial pada muatan 1. Nah, syaratnya kita harus menemukan nilai potensial pada muatan 1 dulu. Kalau sudah kita temukan, tinggal kita kalikan. Berarti Q1 dikali dengan potensial di muatan 1. Nah, jadi yang pertama harus kalian temukan adalah potensialnya. Makanya Bapak jelaskan dulu, Bapak tekankan dulu tentang potensial listriknya. Baru kita ke energi potensial. Karena energi potensial tuh kayak pelengkap aja. Yang penting potensialnya dulu. Nah, ini konsep energi potensial. Beda sama konsep usaha. Tapi ketika ditanyakannya usaha, kita gunakan konsep energi potensial saja. Hasilnya sama. Nah, gitu. Contoh lagi. Nah, ini kan misalnya tentukan energi potensial pada muatan 3. Berarti kan energi potensial pada muatan 3 ya kan, dikali potensial di muatan 3 ya kan. Nah, tadi kan kita sudah dapat potensial di muatan 3, nilainya adalah 0, sehingga kalau kita teruskan muatan 3 nilainya 8 kali 10 berpangkat min 6, potensialnya bernilai 0, sehingga hasilnya adalah 0. Gampang kan? Yang penting kita dapat potensialnya dulu. Nah, gitu. Contoh lagi ini, tentukan potensial pada muatan 1. Nah, kalau kita mencari energi potensial pada muatan 1 pada gambar yang di atas ini, nah, tinggal kita masukkan Q1 dikali potensial 1. Q1-nya nilainya adalah 5 ya kan, kali 10 berpangkat min 6. Nah, potensial satunya sudah kita dapatin, 9 kali 10 berpangkat 5 dikali 1,25. Nah, kan gampang. Nah, hasilnya adalah Joule, tinggal kalian kalikan. Yang penting konsepnya paham. Nah, bagaimana kalau misalnya ditanyakan energi potensial di titik T? Oke. Energi potensial di titik T, karena tidak ada muatan di titik T, sehingga hasilnya adalah 0. Memang kita sudah mendapatkan potensial di titik T, nilainya 1,8 kali 10 pangkat 5 kali 17. Cuman di titik T ini tidak ada muatannya, sehingga potensialnya bernilai 0. Kecuali kita kasih muatan di titik T, baru ada nilai energi potensialnya. Nah, jadi ya, kenapa tadi energi potensial di titik T bernilai 0? Ya karena
Di titik T tidak ada muatan listriknya, walaupun potensialnya ada, tapi kan ininya bernilai 0, tidak ada. Nah, kecuali kita letakkan muatan listrik di titik T. Nah, gitu. Gampang ya. Nah, sekarang bagaimana kalau usaha? Oke. Bapak kasih contoh deh tentang usaha. Nah, misalnya ada sebuah segitiga sama sisi. Oke. Ada segitiga sama sisi. Nah, oke. Nah, misalnya di sini titik apa ya? A, di sini titik B, di sini titik C. Nah, di sini titik D. Nah, jadi kita bikin garis ya. Oke. Nah, jadi di sini titik D. Nah, misalnya sisinya adalah 30 cm. Oke. Ini juga 30 cm. Berarti karena dia sama sisi, di sininya 15, ya kan? Nah, di sininya juga 15. Nah, ya. Kita letakkan muatan di titik A dan di titik B. Nah, jadi ada muatan di titik A. Oke, di titik A ini ada muatan misalnya adalah Q1, nilainya misalnya 30 mikrocoulomb. Di QB juga ada muatan 2. Nilainya sama misalnya 30 mikrocoulomb. Nah, di titik C misalnya ada muatan 1 Q1. Kok muatan 1? Muatan 3. Nilainya adalah misalnya 1 mikrocoulomb. Nah, pertanyaannya seperti ini. Tentukan usaha. Nah, ini kan usaha. Kalau tadi kan energi potensial. Nah, kalau ini usaha. Nah, tentukan usaha untuk memindahkan. Nah, memindahkan muatan listrik Q3 dari titik C ke titik D. Nah, artinya apa? C awal, D akhir. Ya kan? Karena dia memindahkan muatan 3 dari titik C ke titik D. Nah, kita pakai konsep energi potensial listrik saja. Tidak perlu menggunakan konsep usaha. Karena dari awal kalian sudah paham potensial. Nah, jadi gini, kalau kita mencari usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan 3, oke, kita tulis W3. W itu usaha ya. Itu sama dengan energi potensial muatan 3 yang dipindahkan dari titik awal ke titik akhir. Artinya apa? Caranya kayak ini. Muatan yang kita pindahkan kita kali dengan V. Ya kan tadi rumus energi potensial kan Q dikali V. Di sini V-nya V3, ya kan? Cuman V3-nya dua macam. V3 di posisi titik C dan V3 di posisi D. Nah, gitu. Tinggal kita cari potensial di titik awal yaitu titik C dan di titik akhir yaitu titik D. Nah, gitu. Q-nya ya Q3 karena Q yang kita pindahkan adalah Q3 gitu. Q3-nya kan sudah ada 1 mikrocoulomb. Tinggal kita cari potensial 3. Tapi karena dua keadaan, artinya ada posisi awal, ada posisi akhir. Nah, kita cari dua potensial di posisi awal dan di posisi akhir. Yang pertama, posisi awal. Posisi awal dulu ya. Nah, posisi awal berarti di titik C, ya kan? Nah, kita cari potensialnya. Potensial 3 di titik C, caranya adalah
Nah, coba ingat. Tadi kan potensial itu adalah akibat muatan. Di muatannya bernilai 0. Ditanyakan kan di Q3, ya kan? Berarti sisanya adalah Q1 dan Q2. Q3-nya bernilai 0, akibat Q3-nya bernilai 0. Sehingga kan isinya K Q1 per R1 ditambah Q2 per R2. Nah, ini di titik C, posisi awal. Sehingga kalau kita masukkan, nah ini kan jaraknya sama ya. Dari C ke A 30 cm, dari C ke B juga 30 cm. Jadi boleh kita keluarkan ya. 9 kali 10 berpangkat 9, ya kan. R-nya kita keluarkan, nilainya sama 30 cm atau 30 kali 10 berpangkat min 2. Nah, isinya Q1 ditambah Q2. Q1-nya 30, Q2-nya pun 30. 10 pangkat min 6-nya kita keluarkan, 10 pangkat min 6. Nah, sehingga kalau kita teruskan, hasilnya adalah 30 ditambah 30 itu 60. 60 dibagi 30, 2 ya. 2 kali 9 berarti 18. Nah, dikali 10 berpangkat, ini 9 min 6, 3 dikurang min 2 berarti 5 volt. Nah, inilah potensial 3 di posisi awal. Nah, ini potensial 3 di posisi awal atau di titik C. Nah, setelah itu Q3 pindah ke posisi akhir, ke titik D. Maka potensial 3, ya kan, tapi di titik D ya. Nah, sekarang kan sudah pindah Q3-nya. Kita cari lagi potensial 3 di titik D. Nah, sama isinya. Otomatis kan isinya karena ditanyakan di Q3, berarti kan isinya sisanya Q1 per R1 ditambah Q2 per R2. Ya kan, akibat Q3-nya bernilai 0. Bedanya ini di posisi D. Artinya Q3 itu sudah berada di D sini. Nah, ketika Q3 sudah berada di D, maka R1-nya adalah dari D ke Q1 15 cm. R2-nya adalah dari D ke Q2 15 cm. Kalau tadi kan ketika di posisi C, R1-nya dari sini ke Q1 30, R2-nya dari sini ke Q2 30. Nah, sekarang kalau sudah di posisi D, berarti kan R-nya berubah. Dari posisi D ke Q1 15, dari posisi D ke Q2 15. Oke, sehingga kalau kita masukkan, R-nya sama ya, 15 cm, ya kan. 9 kali 10 per 9, ya kan. R-nya sama, 15 dikali 10 berpangkat min 2. Isinya sama ya, 30 ditambah 30 kali 10 berpangkat min 6 karena dia mikrokolom. 30 ditambah 30 itu 60, dibagi 15 itu 4, ya kan. 60 bagi 15 4. 4 dikali 9 36. Dikali 10 berpangkat 9 min 6 min 2 di bawah berarti pangkat 5 volt. Nah, inilah potensial listrik di titik D. Potensial listrik pada muatan Q3 di titik D. Di titik D. Nah, kita kembalikan ke konsep awal. Energi potensial Q3 dikali V3 karena ditanyakannya energi potensial pada muatan 3 atau usaha untuk memindahkan Q3, maka Q-nya ada Q3. Nah, V3-nya gimana? Karena ada dua keadaan, maka kita tambahkan di sini delta. Nah, delta itu artinya selisih. Tapi yang lebih tepat itu adalah akhir dikurang awal. Nah, jadi Bapak beri clue sedikit. Apa itu delta V? Berarti V akhir dikurang V awal. Nah, karena awalnya di titik C 18, akhirnya di titik D, berarti kan 36 ya kan? Maka delta V-nya adalah 36 kurang 18, hasilnya positif. Tapi apabila misalnya titik awalnya adalah D, akhirnya adalah C, maka
akhirnya 18 dikurang awalnya 36, berarti minus. Nah, paham ya? Jadi deltanya itu akhir dikurang awal. Nah, oke, sekarang kita hitung. Maka usaha untuk memindahkan muatan 3, kita menggunakan konsep energi potensial pada muatan 3, yaitu muatan yang dipindahkan adalah muatan 3 dikali potensialnya, karena ada dua keadaan, ada keadaan awal, ada keadaan akhir, maka potensial akhir yaitu di titik D dikurang potensial awal yaitu di titik C. Nah, sehingga kalau kita teruskan, Q3 nya 1 kali 10 min 6 1 mikrocoulomb, di posisi akhir adalah 36 kali 10 pangkat 5, di posisi awal adalah 18 kali 10 berpangkat 5, sehingga kalau kita teruskan 1 kali 10 pangkat min 6 ini kan dikurangkan jadi 18 kali 10 berpangkat 5, sehingga hasilnya adalah 1,8 Joule. Nah, inilah usaha untuk memindahkan dari posisi awal yaitu C ke posisi akhir yaitu D, yaitu yang dipindahkannya adalah Q3. Tapi kalau kita balik misalnya lah, dari posisi awal misalnya D ke titik C, tinggal balik, berarti minus 1,8. Oke, paham ya? Nah, gampang kan? Yang penting paham potensialnya dulu. Kalau sudah paham potensial listrik, baru kita ke energi potensial listrik. Oke, sekian dulu video pembelajaran fisika dari Bapak. Nantikan lagi ya video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah setia dengan channel ini. Insya Allah Bapak akan sering mengupload video pembelajaran lagi. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Salah hilapnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.